Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Priyadi dari kelas A13 dengan NIM 22811306034. Di sini akan menerangkan tentang pengenalan sistem manajemen pembelajaran mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Hunsul Khotimah MPD. Apa itu sistem manajemen pembelajaran? Sistem manajemen pembelajaran atau SMP adalah platform digital yang memfasilitasi pengelolaan materi pembelajaran, interaksi antara pengajar dan peserta didik, serta monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar. Tujuan dari LMS itu sendiri adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Komponen utama pembelajaran sistem manajemen. Yang pertama yaitu konten digital. Materi pembelajaran dalam berbagai format, bisa dalam bentuk teks, video maupun audio. Yang kedua yaitu bisa interaksi dan komunikasi. Di sini dengan adanya sistem manajemen, kita bisa mengadakan forum diskusi, chat, dan video call untuk memfasilitasi komunikasi antar pengajar dan peserta didik tanpa harus tatap muka. Selanjutnya yaitu penilaian dan evaluasi. Dalam fitur LMS ini ada penilaian dan evaluasi yang bisa berbentuk dalam fitur kuis, tes online, dan penugasan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Yang terakhir yaitu pelaporan dan analitik. Dalam hal ini, guru tidak perlu repot dalam melaporkan peserta didik dalam akhir semester atau habis sumatif. Karena dengan adanya LMS ini, alat untuk memantau kemajuan dan kinerja peserta didik. Manfaat sistem manajemen pembelajaran. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dalam pembelajaran melalui LMS ini. Di antaranya yaitu fleksibilitas belajar. Di sini peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu personalisasi pembelajaran, di mana materi dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik. Selanjutnya yaitu efisiensi waktu dan biaya. Dalam penggunaan ini kita bisa mengurangi kebutuhan akan ruang fisik dan mempermudah administrasi dalam pembelajaran melalui LMS ini. Contoh sistem manajemen pembelajaran. Banyak sekali sistem manajemen pembelajaran yang ada di luar. Akan tetapi yang biasa digunakan yaitu yang pertama Moodle. Moodle adalah platform open source yang banyak digunakan di instansi pendidikan di seluruh dunia. Yang kedua yaitu Google Classroom, di mana dengan menggunakan Google Classroom ini adalah solusi yang terintegrasi dengan suite aplikasi Google, yaitu dengan memudahkan kolaborasi dan pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu yang ketiga Blackboard. Dalam penggunaan Blackboard ini, sistem yang menawarkan fitur komprehensif untuk kebutuhan pembelajaran online dan campuran. Implementasi sistem manajemen pembelajaran yang harus dipersiapkan dalam implementasi sistem manajemen pelajaran yaitu yang pertama persiapan, di mana persiapan ini harus kita identifikasi kebutuhan pengajar dan peserta didik serta pemilihan platform yang tepat agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu pelatihan. Dalam edukasi dalam melakukan
sistem manajemen pembelajaran, kita harus ada pelatihan atau training atau edukasi terhadap pengajar dan peserta didik dalam menggunakan platform tersebut agar dalam penggunaannya bisa dimaksimalkan. Yang ketiga yaitu evaluasi dan adaptasi. Setelah kita melakukan pelatihan, persiapan dan sebagainya, maka perlu adanya evaluasi dan adaptasi, di mana kita harus memonitor penggunaan dan feedback untuk peningkatan berkelanjutan agar lebih baik lagi dalam sistem manajemen pembelajarannya serta keamanannya. Kesimpulan dari penjabaran apa yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen pembelajaran merupakan kunci untuk mencapai pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan efisien. Dengan memilih dan mengimplementasikan sistem yang tepat, institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran yang lebih baik. Itulah penjelasan tentang sistem manajemen pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.